Haji Ibrahim Taibin Gaji Muhammad Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thiqanin wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lahul kiram para sahabat Nabiullah Ustaz Haji Badul Asmawi serta yang sama kita hormati pengurus Masjid Jami Al-Huda, kita doakan semoga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah dan hal-hal yang berkenaan dengan masjid ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan 01, Bapak RW 01, Kelurahan Depok serta para Bapak RT. Kita doakan pengurus di wilayah ini diberikan kesehatan dan panjang umur. Para Bapak sekalian, di antara arkanuddin ay agradul adi, tujuan disyariatkannya agama itu adalah hifzun nasl al hifzun nasab, menjaga kebaikan keturunan. Dan di dalam Islam hal itu diikat dengan satu ibadah yang disebut dengan an-nikah. Dan sekarang agak sedikit rame tentang nikah, akdun nikah yang dilaksanakan di dalam masjid. Ada yang menyatakan nggak boleh karena itu menyerupai dengan pemberkatan di kanisah, di gereja. Pertanyaannya, bagaimanakah kepastian akdun nikah yang dilaksanakan di masjid? Nikah itu dalam pengertian fikihnya akdun yatadammanu ibahata wata'i bilafzi inka atau tazil atau tarjamati. Dalam syariat agama, penghalalan hubungan dua orang manusia untuk menjadi satu keluarga disebut dengan an-nikah, yang disebut akdun, akad. Setiap akad ada ijab dan qabul. Ijab qabul yang di dalamnya itu mempunyai kebolehan untuk dilakukannya hubungan suami istri dengan lafaz inkah. Maka kalau bapak menjadi wali, ijabnya itu saya nikahkan wa tazwid dan saya kawinkan. Atau dengan terjemahnya. Jadi boleh dengan berbahasa Arab, boleh dengan berbahasa terjemahan dari akad nikah itu. Yang terbaik yang mana? Yang apabila wali, calon suami dan dua orang saksi mengerti. Ya, bahasa yang dimengerti. Nah, cuma tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain kecuali saya nikahkan dan saya kawin. Nikah
Di dalam masjid yang sekarang ini lagi sedikit rame ya, untuk boleh dan tidaknya ya. Ada satu riwayat dari Sayyidatina Aisyah di mana Rasulullah bersabda, "A'limu hadzal nikah." Jadi kalau ada akad nikah itu disunahkan untuk diumumkan. Pengumumannya itu namanya walimatul arus. A'linu. Dalam hadis yang lain walau bisyat, walau hanya menyembelih dengan seekor kambing. Ya, artinya undang tetangga, undang kerabat untuk walimah makan bersama. A'linu hadzal nikah. Waj'aluhu fil masajid. Jadi kalau bisa akadnya itu di dalam wadribu bidafuk. Setelah akad selesai, pengumumannya itu boleh untuk menabuh dafuk. Dafuk itu alat musik yang ditabuh. Ya, kalau kita kenal rebana itu. Pokoknya yang ya grup-grup band gaplok semua ada itu Pak ya. Yang ditabuh. Dengan hadis menyatakan waj'aluhu fil masajid. Jadi boleh Bapak melakukan akdun nikah untuk putri Bapak, akad nikahnya itu dilaksanakan di masjid. Boleh. Enggak ada halangan. Malah kalau hadis ini menyatakan dianjurkan. Jadi yang sekarang lagi ramai itu ya, untuk menjawab hal itu kita punya satu pegangan hadis dari Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasul bersabda, kalau ada akad nikah umumkanlah, dan kalau bisa lakukanlah di masjid. Di sana nggak ada masjid, nggak ada musola. Kita di musola boleh nggak? Boleh aja. Cuma memang syarat ketentuan orang masuk masjid itu tetap berlaku. Artinya wanita yang sedang haid atau berhadas besar, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi yang perlu diperhatikan bagi mereka yang punya halangan untuk masuk dan duduk di dalam masjid. Ya. Kalau yang laki-laki nggak ada halangan haid nggak jadi masalah, nggak ada halangan nifas nggak jadi masalah. Nah bagaimana kalau wanitanya itu mas akdun nikah itu haid? Ya dia nggak usah dihadirkan di tempat akad, karena tempat akadnya dilaksanakan di masjid. Dia berada di luar masjid. Karena memang akad nikah itu yang aktif calon suami, wali, dan 2 orang saksi. Dihadirkan atau tidaknya wanita itu boleh-boleh saja. Kalaupun dihadirkan dalam satu majelis, ya, disandingkan karena di situ ada walinya. Dia tidak berkholwat, nggak berdua-dua, dan penontonnya banyak. Malah kadang-kadang yang ribut penontonnya. Saksi belum menyatakan sah, penonton udah sah duluan dia. Jadi para bapak sekalian, pernikahan akdun nikah yang dilaksanakan di masjid hukumnya boleh. Memang ada beberapa istilah itu dalam nikah. Ya. Sebelumnya ada yang disebut dengan khitbah. Khitbah itu lamaran. Khitbah artinya melamar. Ya. Zaman jahiliyah itu ada 4 pernikahan modelnya itu. Dari 4 itu yang dihalalkan oleh syariat Islam ya hanya pernikahan khitbah. Pernikahan ya dengan meminang. Ya. Meminang itu bagaimana? Pernikahan khitbah itu adalah pernikahan yang diperbolehkan oleh Islam ketika calon suami melalui perwakilannya dan dianya
meminta kepada walinya, kalau itu dia perempuan yang belum pernah menikah, untuk dijadikan istri. Itu namanya khitbah. Ya, lamaran bahasa kitanya. Melamar. Nah, kalau seorang wanita, bapak punya anak yang masih belum menikah, dikhitbah oleh seseorang, dilamar bulan lalu, diterima oleh bapak. Lamarannya diterima. Nah, maka putri bapak yang sudah dilamar itu tidak boleh lagi menerima lamaran orang lain. Ini lain dengan lagu nih. Lagu selama janur kuning belum melengkung. Tapi udah dikhitbah, itu nggak berlaku tuh lagu. Ya. Pernikahan seorang anak wanita, anak bapak sudah si A namanya, dikhitbah oleh si B, maka anak bapak yang bernama si A perempuan itu tidak boleh lagi menerima khitbah pinangan dari orang lain. Dan kalau bapak pun diminta untuk meminang seorang gadis, maka kewajiban pertama kita menanya kepada orang tuanya, ini anak ini udah ada yang lama belum? Sebab apa? Ya, tahrimul khitbah alil khitbah. Wanita yang sudah diterima lamaran seseorang itu tidak boleh dilamar lagi oleh yang lain. Nah, kenapa? Rasul menyatakan la yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw yu'zana lahu. Rasul menyatakan begitu, Pak. Jadi seseorang tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Nah, khitbah ini belum terjadi akdul nikah. Jadi kalau dia sudah dilamar, lamaran sudah diterima, orang lain nggak boleh melamar, dan dia tidak boleh menerima lamaran orang lain. Iya, ada yang melamar, ternyata katakanlah bawa 10.000, diterima lamaran. Minggu depan ada yang lamar lagi anak papa, bawa 15.000, ya belum dipulangin. Nah, ini nggak boleh, karena khitbah awal sudah diterima. Sama dengan ketika kita menawar barang dalam jual beli. Bapak mau korban, datang tuh ke penjual kambing. Ya, kambing itu sedang ada transaksi tawar menawar. Ya. Ketika kita juga menginginkan kambing itu, sementara ada orang yang transaksi masih belum putus harganya jadi atau enggak, kita nggak boleh langsung menawar. Di sela-sela pembicaraan penawaran yang belum putus, ya, tunggu dulu. Apakah orang itu jadi membeli kambing yang kita juga inginkan atau tidak? Kalau jadi, maka kita pilih kambing yang lain. Kalau nggak jadi, boleh kita menawar untuk proses jual. Tapi kalau sudah penawaran pertama itu selesai. Ya. Gitu. Nah, tapi kan karena ada itu sistem lelang, malah diumbar itu kan. Nah, orang itu penawarannya itu kan sudah putus juga. Nah, jadi para bapak sekalian, khitbah begitu juga. Khitbah itu adalah keinginan seseorang untuk mempersunting seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Nah, ketika bapak punya putri dan sudah ada yang menkhitbah dan diterima oleh bapak itu pinangan orang, maka tidak boleh lagi menerima khitbah yang lain. Selanjutnya ketika khitbah itu dilakukan, ya, ada hal yang mayanzur ilahi minal khutubah. Ada calon suami atau orang yang dipercayanya itu, calon suaminya, untuk melihat wanita
yang di khitbahnya itu. Jadi dilihat gitu. Ya. Abaha syar lirajuli ayanzura ila ma yuridu zawaj minha. Boleh calon suami melihat wanita yang di khitbahnya dari bagian tubuhnya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya ini pendapat yang paling banyak dipegang oleh ulama jumhur, calon suami dalam khitbah itu boleh melihat calon istrinya yang di khitbah itu al-wajah wal kafain, wajahnya dan telapak tangannya. Wajahnya lambang gambaran dari kecantikan, telapak tangan gambaran dari bobot. Ya, apakah itu namanya gemuknya, gemuk dan ukuran timbangan jasad dia itu. Ya, jadi kata ulama boleh calon suami melihat muka dan telapak tangannya. Ya. Ada juga yang berpendapat ulama Hanabilah, ya, ngelihat kaki atau jari kaki, yaitu mata kaki. Ulama Hanabilah itu boleh, ya. Jadi ya barangkali melihat ini warna kulit sama kan di muka, tangan sama kaki itu kulitnya, ya. Itu diperbolehkan, ya. Malah Imam Daud Al-Zahiri di dalam fikih atau mazhab Al-Zahiri dia lebih bebas lagi, ya. Boleh melihat apa yang dikehendaki oleh calon suami dari calon istrinya selama didampingi oleh walinya. Tapi pendapat ini syadz, aneh, nggak laku. Bab khitbah itu bisa saja atas kesepakatan berdua dibatalkan. Ya namanya khitbah. Baru melamar. Ya. Makanya adat masuk tuh. Wanita yang sudah dikhitbah dikasih tanda cincin. Biasanya begitu. Berarti ini tandain pakai cincin. Wanita itu sudah ada yang khitbah. Enggak boleh lagi dikhitbah. Dan calon suami dan tersebut boleh melihat wajah, gambaran kecantikan dan telapak tangan dan bobot calon istrinya itu, ya Pak ya. Itu boleh. Makanya kadang-kadang sekarang itu ada ngetren juga taaruf pakai foto. Iya. Kan katanya belum akad nikah, tapi ini membolehkan itu. Seorang suami kan dulu belum ada foto, Pak. Ya kan? Belum ada kamera dulu kan. Berarti lihatnya langsung. Cuma yang dilihat calon istri itu harus didampingi dengan walinya. Yang dilihatnya mukanya dan telapak tangannya. Maka muka dan telapak tangan wanita bukan aurat. Ya. Kalau dalam manasik haji, ya muka harus terbuka. Wanita itu. Telapak juga harus terbuka. Ini hari ini sudah ada pengumuman nih yang akan berangkat tahun 2024 di Kota Depok nih. Bapak bisa kalau ada keluarga atau bapak yang akan berangkat udah bisa dilihat itu websitenya, karena dikit lagi akan ada istitoah badaniyah kesehatan. Itu nanti akan dipanggil masing-masing per kecamatan. Ya. Nah, kembali kepada aurat wanita itu muka dan telapak tangan. Gitu. Ya Pak ya. Bagaimana dengan suara? Apakah suara wanita itu termasuk aurat? Maka ulama berpendapat tidak. Suara wanita bukan aurat, tapi dibatasi oleh agama agar jangan menjadi fitnah. Contohnya apa? Ketika sholat berjamaah, ya, imam itu melakukan gerakan yang salah. Kalau makmumnya bapak-bapak, untuk mengingatkan imam dia itu salah dengan kalimat tasbih.
Tapi kalau makmumnya wanita, dia bukan dengan suara, dengan tepukan. Bapak nanti kalau jadi imam di rumah, ibu nempok-nempok, berarti ada yang apa? Nggak tahiyat awal, langsung diri, gitu ya. Jangan ngomel. Lagi semua yang tepuk-tepuk, nggak khusyuk. Bukannya nggak khusyuk, kita aja yang belum tahu itu. Oh, jangan. Itu. Kenapa dikatakan aurat apa? Suara itu bukannya aurat? Karena Sayyidatina Aisyah tadi meriwayatkan hadis pun dengan berbicara. Ditanya, bagaimana sih itu ibadahnya Rasul? Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah di balik hijab. Tamu itu nanya, oh cuma begitu aja Rasul puasanya, cuma begitu aja apa Rasul ibadahnya. Maka dikatakan pada saat itu, ya Rasul itu innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Rasul itu sholat tapi juga tidur. Enggak sepanjang malam beliau itu tahajud. Walaupun tahajud bagi Rasul wajib, bagi kita sunnah. Rasul puasa enggak sepanjang tahun. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik berbuka. Dan enggak 24 jam Rasul itu berpuasa. Cukup dari terbitnya matahari sampai tenggelam, malamnya nggak puasa. Itu. Rasul beribadah, juga melakukan apa itu atazawwaj, menikah. Jadi para bapak sekalian, ya, dengan adanya keterangan ketika Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah menjawab pertanyaan langsung dengan lisannya, maka suara wanita bukan aurat. Gitu. Ya, gitu. Dalam nikah itu memang banyak istilah, Pak. Wali aja ada beberapa istilahnya. Yang pertama ada wali hakim, wali nasab. Kalau wali nasab itu ya keturunan, bapaknya nggak ada, kakek, ayahnya bapak. Kakek nggak ada, ayahnya kakek, bapak juga nggak ada, apalagi ayahnya kakek, maka keturunan turun kepada saudara kandung seayah seibu, saudara kandung satu ayah lain itu namanya nasab. Kalau nggak ada kaitannya dengan nasab, maka walinya disebut wali hakim. Ya, al-qadhi, as-sultan, hakim man la waliyalahu. Kalau ada seorang wanita mau nikah nggak punya wali, walinya putus nasabnya, maka walinya wali hakim. Kalau yang lain itu namanya wali nasab. Wali nasab pun ada dua istilah. Ada wali akrab, wali ab'ad. Akrab itu yang lebih dekat, ab'ad yang lebih jauh. Wali yang paling berhak bapak kandung. Ya. Kalau bapak kandungnya masih ada, kakeknya sudah meninggal, ayahnya kakek sudah meninggal, bapaknya masih ada, itu namanya wali akrab yang paling dekat. Urutan berikutnya saudara kandung si wanita, karena masih ada bapak, dia wali akrab nih bapak yang dekat. Nah, yang lebih jauh abad namanya wali abad itu saudara kandung. Ketika saudara kandung mewalikan, bapaknya masih ada, maka perwaliannya, pernikahannya tidak sah, karena yang lebih dekat masih ada. Ada lagi wali adol, wali yang tidak mau mewalikan siapa yang menjadi tanggung jawab perwaliannya. Seorang anak perempuan mau menikah dengan calon suaminya, lalu kata bapaknya, saya nggak mau mewalikan. Maka ini disebut wali adol, wali yang tidak mau mewalikan. Nah, kalau ada perkara seperti ini, kembali kepada sultan atau qadhi. Kalau di negara kita itu di pengadilan agama, pengajian wali adol. Nanti calon istri bilang, Pak Hakim, ayah saya, bapak saya, wali saya nggak mau mewalikan saya.
Dipanggil tuh bapaknya. Kata hakim, ini benar anak bapak? Iya. Kenapa bapak tidak memwalikan anak kandung bapak kepada calon suaminya? Kalau jawaban si bapak tadi sesuai dengan syariat, maka sampai kapanpun tidak terjadi pernikahan. Tapi kalau jawaban si bapak tadi tidak sesuai dengan syariat, dianggap mengada-ada oleh hakim, maka hakim akan menunjuk wali hakim sebagai wali anak perempuan tadi. Kalau di kita itu nanti pengadilan menunjuk kepala KUA mana tempat si wanita itu tinggal. Kalau tinggalnya di Pancoran Mas, ya kepala KUA Pancoran sebagai wali hak, itu namanya wali adol. Dan ini sering terjadi, Pak. Bukan sering, ada yang terjadi kayak gini. Ya, wali adol. Ada lagi istilah wali mujbir. Wali mujbir ini hanya ada pada ayah dan kakek. Ijbar, memaksa. Wali mujbir, ayah kandung punya hak untuk memaksa anak perempuannya yang belum pernah menikah dengan siapa? Kata anaknya, apa, tolong walikan saya dengan calon suami saya si Anu. Enggak, kamu bapak sudah jodohkan dengan keponakan Raja Salman, maka dia nikahnya ke Saudi. Ya. Wali mujbir. Tapi bagi orang tua bapak yang punya anak perempuan sudah pernah menikah, lalu putus pernikahannya karena ditinggal mati atau bercerai, berarti ijbarnya terhadap anak yang sudah menikah itu udah nggak ada lagi. Jadi sudah harus iya aja udah. Karena bagi mereka yang sudah pernah menikah dan akan menikah lagi, ya dia menentukan haknya sendiri. Kalau perempuan sudah menikah ingin menikah lagi, hak ijbarnya sudah nggak ada, wali udah harus iya aja itu. Kecuali anak perempuannya itu masih belum pernah menikah. Itu istilah wali. Ada lagi walinya goib, mafqud. Bapak kandungnya masih ada, tapi nggak ketahuan di mana ini keberadaannya. Goib, ada tapi nggak kelihatan. Iya, goib. Ditanya, bapaknya masih ada Pak, tapi di mana-mana, nggak ketahuan itu. Belum ada keterangan dia meninggal dunia. Perpindahan wali kalau sudah wali akad meninggal dunia. Tapi ada abang saya. Kalau walinya goib seperti ini, maka fikih termasuk Syafi'i, Maliki berpendapat walinya itu bukan abang kandungnya. Walinya hakim. Nanti suatu saat bapaknya nongol, dia marah-marah. Ya, ini kan anak perempuan saya, kenapa? Jadi nggak terjadi pertengkaran antara anak dan bapak, anak laki-laki dan bapak kandungnya. Bapak kandung berhadapan dengan hakim, dengan negara. Tinggal dibalik-balikin kemana aja kemarin. Nah, jadi kalau seperti itu walinya itu namanya walinya goib atau wali mafqud. Istilah wali itu ada berapa? Itu baru istilah wali aja, Pak. Ya. Sodak itu mahar. Mahar itu bukan syarat nikah, bukan rukun tapi mahar itu wal malul ladzi wajaba 'ala zawj daf'uhu li zawjatihi. Mahar itu benda yang berharga. Benda yang mahar awalnya begitu. Ya, benda yang berharga yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda tanggung jawab disebabkan adanya akdun nikah. Dan ini harus disebutkan oleh wali. Permasalahannya banyaknya, ada dua pendapat. Kata ulama, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama ini kepadamu dengan mas kawin berupa perhiasan emas dibayar tunai. Dijawab, saya terima nikah sampai selesai tunai. Perhiasan emasnya nggak disebut berapa gram, boleh. Tapi anak bapak yang perempuan jangan marah kalau nanti suaminya membayar setengah gramnya aja itu.
perhiasan emas setengah gram. Sementara as-sodak, mahar ini yang menentukan bukan bapaknya, bukan ibunya. Mahar ini yang menentukan anak bapak sebagai calon istri, dan bukan juga ditentukan oleh calon suami. Ya, mahar ini dia ada banyak-banyak, nggak boleh itu. Yang menentukan mahar itu calon istri di depan walinya. Maharnya misalnya 10 gram emas. Bagaimana mahar dengan benda? Boleh. Tapi ketika sahabat akan menikah, ya Rasulullah, saya akan menikah dengan si anu, ma indak fil bait, apa yang kamu punya di rumah untuk mahar? Saya nggak punya apa-apa. Disuruh cari 3 kali, nggak punya apa-apa. Walau khataman minal hadid, logam besi, artinya perhiasan. Mau emas kayak, mau perak kayak, yang berharga ada nggak ada. Baru ditanya sama Rasul, apa yang dapat Anda ajarkan dari ayat Al-Quran untuk istri? Boleh, dengan pekerjaan boleh. Ya, mahar dengan pekerjaan boleh. Maharnya apa? Saya akan membacakan surah Al-Waqiah, boleh? Ya, iya, boleh. Tapi habis ijab kabul harus dibayar itu, tunai itu ya. Maka yang terbaik mahar itu perhiasan ma'aisarah. Nah, ini beberapa negara itu mahar jadi kendala. Banyak wanita yang telat nikah karena tingginya mahar. Tapi kata Rasul, ma'aisarah, sebaik-baik calon istri itu yang maharnya mudah digapai oleh calon suami. Paling enak itu mahar. Tapi wajib ada. Maka kalau bapak menikahkan anak bapak laki-laki, misalnya ke daerah, ke Sumedang, maharnya 10 gram, ketinggalan di Depok, ya pulang lagi. Kalau mau dikatakan tunai, mahar akan dikatakan tunai kalau 2 orang saksi melihatnya ada. Di mana? Ada 100 gram ketinggalan di mimpi, itu tidak tunai, Pak. Kalau ada, kalau enggak. Nah, maka mahar tunai itu kalau dilihat oleh 2 orang saksi. As-sodak. Nah, jadi sodak ini menunjukkan kesungguhan seorang calon suami yang tadi sudah mengkhitbah untuk bertanggung jawab kepada calon istrinya. Namanya mahar as-sodak. Dan mahar ini kalau sudah diberikan dalam ijab qabul, mutlak punya istri. Cincinnya 2, 5 gram. Ya. Nah itu suami kalau mau pakai izin kepada istrinya. Kalau nggak dikasih jangan ngotot, emang punya istri. Ya. Kalau dikasih pinjam, hilang ganti. Sifatnya pinjam. Ya. Nah, jadi boleh nggak istri menjual mahar? Boleh. Itu udah haknya istri. Jadi mahar itu setelah diberikan dalam ijab qabul mutlak punya istri, dan dia bukan merupakan rukun nikah, tapi wajib ada. Nah, nikah macam-macam nikah, Pak. Ada yang disebut dengan nikah syigor. Nikah syigor ini nikah kesepakatan. Seorang laki-laki, ya, dia punya anak perempuan, ya. Dia berkata kepada temannya, nikahkan saya kepada anak perempuan kamu, nanti kamu akan saya nikahkan kepada anak perempuan saya. Ini tidak sah pernikahan. Nikahkan saya dengan adik perempuan kamu, nanti kamu akan saya nikahkan dengan adik perempuan saya. Pernikahan ini namanya pernikahan syigor yang tidak dinyatakan sah oleh syariat agama. Sebagaimana nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu yang dalam akadnya disebutkan waktunya. Saya terima nikahnya dan kawinnya fulan binti fulan dengan mas kawin tersebut sampai 6 bulan ke depan. Setelah 6 bulan habis. Ini kawin kontrak, nggak boleh, Pak. Dulu zaman Rasul, zaman perang awal-awal diperbolehkan, tapi terakhir tidak diperbolehkan. Kebalikan daripada ziarah, awal-awal ziarah itu dilarang, tapi akhirnya diperbolehkan.
Jadi nikah mut'ah ini bahasa kitanya kawin kontrak dengan menyebutkan masa pernikahan itu 6 bulan, setahun, 3 tahun. Ini ulama berpendapat nikah yang tidak sah dalam fikih ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu namanya nikah siqah. Ya. Setelah nikah itu ada nikah selesai, maka ada lawannya disebut talak. Talak itu haknya suami. Maka jangan main-main dengan kata-kata talak, dengan kata-kata cerai. Walaupun main-main dikatakan, tetap jatuh tak? Kalau kita berbicara tentang hukum Islam. Tapi kalau hukum positif, talak harus dijatuhkan di pengadilan agama, di depan hakim. Tapi kalau hukum agama, suami berkata kepada istrinya, tolong buatkan saya kopi. Kalau sampai maghrib kopi nggak ada, maka kamu tertalak. Sampai isya kopi nggak ada, jatuh talak. Walaupun main. Dan talak ini haknya suami. Ya. Biasanya yang paling banyak pengaduan talak kalau dijatuhkan dalam keadaan marah, jatuh nggak tuh talak? Lagi emosi. Ini sekaligus pembelaan terselubung bagi calon suami ini. Ya, ada yang menyatakan tidak jatuh. Ya, tidak jatuhnya sebagai apa itu batasannya? Talak dalam keadaan marah tidak berlaku. Talak itu akhirnya tetap berkesinambungan apabila suami sudah tidak sadar lagi dengan apa yang dia katakan. Tapi kalau suami masih kondisi sadar, ingat apa yang dia katakan, paham apa yang dia ucapkan, maka tetap jatuh talak. Walaupun dalam keadaan emosi. Iya. Mau nanya, talak saya emosi kemarin. Lalu mengucapkan kata-kata talak, jatuh nggak talak gitu? Nah itu sadar. Berarti kan masih dalam keadaan paham itu yang diucapkan, ya Pak. Yang kedua, sekarang zaman apa itu canggih, ya. Talak dengan WA, dengan SMS. Ya. Kalau dulu sebelum ada WA, sebelum ada SMS, dia tulis. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya pakai surat, tulisan dia langsung. Ya. Kalau ada kasus seperti ini, kata ulama, itu suaminya ditanya, tulisan ini dimaksudkan untuk menjatuhkan talak atau hanya mau ngasih unjuk tulisannya bagus. Nah, kalau niatnya dia menjatuhkan talak, maka talak dengan kitabah, dengan surat itu jatuh talak. Ya. Nah sekarang kalau WA SMS kan sama itu hurufnya. Sebab yang nulis bukannya tangan kan, mesin. Ya. Maka terobosan hukum yang sekarang itu ya harus diklarifikasi. Sama dengan tulis dengan tangan itu. Nah, ini benar Anda menulis begini, benar. Ini Anda yang ngetik melalui HP, benar. SMS ya bertanggal sekian, betul. Niat Anda untuk apa? Kalau dikatakan talak, jatuhlah talak suami kepada istrinya. Gitu ya. Talak menggunakan surat. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Kalau dengan isyarat. Isyarat bahasa isyarat. Iya, dengan bahasa tangan, bahasa isyarat. Talak dengan bahasa isyarat, kalau suami masih bisa ngomong, kata ulama enggak jatuh itu talaknya. Bahasa isyarat bagi mereka yang nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Kalau masih bisa bicara karena saking marahnya itu pakai bahasa isyarat, dia masih bisa ngomong, enggak jatuh kata ulama. Harus diucapkan. Kalau ijab kabul, walinya tunanetra. Nggak ada lihat tuh wali, tuh calon mantu bagaimana bentuknya. Ya.
Lalu pertanyaan, sah nggak kalau walinya itu dalam keadaan tidak melihat? Ya. Maka jumhur ulama menyatakan boleh wali tidak melihat menjadi wali dalam ijab qabul, boleh. Karena Nabi Yakub itu tunanetra, tapi mengijabkan anak perempuannya kepada mantunya. Mantunya itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mantunya Nabi ya. Waktu ijab qabul Nabi Yakub sudah. Berdasarkan riwayat ini, seorang bapak wali yang tidak melihat, perwaliannya dalam ijab qabul akad nikah putrinya tetap dinyatakan sah. Karena bagaimana bentuk itu mantunya bisa dikasih penjelasan dari orang-orang. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau apa itu dengan isyarat talak tidak jatuh selama suami masih bisa bicara. Kalau emang suaminya nggak bisa bicara, ya emang dengan bahasa isyarat ya jatuh. Bagaimana dengan perwakilan? Ya, suami mentalak istrinya dengan perwakilan. Temennya disuruh, lu diceraiin laki lo, gitu. Ya. Nah, talak dengan perwakilan itu, ya, menurut ulama sah, jatuh talak. Talak dengan perwakilan. Kalau istri mah nggak bisa mentalak. Istri itu ya menggugat, memohon cerai. Ya. Yang memutuskan qadhi, hakim. Maka disebut cerai gugat. Yang bahasa fikihnya dikatakan itu khulu. Seorang istri memohon kepada hakim untuk diputuskan ikatan pernikahan. Jadi hak talak ada punya suami. Makanya dalam pengadilan itu kalau suami mentalak istrinya, si suami harus membayar mut'ah. Mut'ah itu bukan nikah mut'ah. Mut'ah itu biaya selama masa iddah 3 bulan. Ya. Tapi kalau istri menggugat cerai suaminya dengan kata-kata khulu, ya, dia nggak perlu membayar itu, dia hanya membayar iwan pengganti. Sekarang itu cuma 10.000. Tapi kalau mut'ah itu yang tentukan istri. Mut'ah itu. Nah, kalau dia punya anak, ya lain lagi itu biaya susu sama biaya ke rumah sakit dengan biaya kehidupan anak. Jadi para bapak sekalian, talak mutlak punya suami. Istri betapapun dia minta cerainya sering, tapi kalau tidak ada putusan qadhi dengan membayar iwan, maka tidak terjadi perceraian. Tapi suami main-main aja dengan kata-kata talak, bisa jatuh talak. Jadi talak itu mutlak punya istri. At-talaqu marotani. Talak itu cuma dua kali. Kalau talak ketiga udah nggak boleh lagi balik lagi. Yang disebut dengan talak tiga. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita bahas tentang bilangan talak itu. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum tutup doa ada pertanyaan. Sebab tadi masalah khitbah, ada mungkin Bapak bertanya bagaimana kalau yang membatalkan salah satu pihak. Dapat saya barangkali. Ya. Khitbah itu bisa dibatalkan atas kesepakatan bersama. Iya. Si pihak wanita menerima, si pihak laki-laki menerima. Karena akad nikah saja bisa putus dengan talak dan cerai itu. Apalagi khitbah. Khitbah itu ya masih bisa dibatalkan dengan kesepakatan dua pihak. Jadi masih bisa itu dibatalkan ya, dengan kesepakatan dua
dua pihak. Tapi nggak boleh menerima khitbah orang lain. Nah ini beratnya khitbah ini pihak wanita Pak. Karena yang menerima kan tuh pihak wanita. Pihak laki-laki kan yang memberikan permohonan khitbah itu. Ya. Jadi kalau kesepakatan dua orang dua pihak itu boleh-boleh aja. Karena belum terjadi sesuatu akad. Tapi khitbah sudah diterima, tidak boleh ditimbang dengan khitbah yang baru. Nah, jadi masih boleh dibatalkan ya, dengan kesepakatan dua pihak. Nanti berkaitan dengan tanda itu. Ya. Nah, kalau khitbah itu berarti kan dia untuk nandain itu bukan hak milik dia. Dia itu nanti sampai kepada jatuhnya akad nikah. Maka biasanya orang yang pembatal khitbah dua belah pihak itu yang dipakai tanda itu diulangi begitu biar tidak ada yang dirugikan. Ada lagi pertanyaan? Antara wali misalkan bapak kakek sudah tidak ada, kalau kekuatannya kakak atau paman dari ada 22 tingkatan wali, yang 22 itu wali hak. Yang pertama berhak jadi wali ayah kandung. Ayahnya meninggal, bapaknya ayah, kakek. Kalau kakek masih ada, abang kandung mewalikan nggak sah, karena wali akrabnya kakek yang lebih dekat, bukan abang itu. Ya. Nah, kakek udah meninggal, ada pungkinya nih, masih hidup. Ya, kan? Dia dulu nih, baru kepada saudara kandung tingkatan yang keempat. Ini nggak boleh tawar-tawar mak, harus diurut kacang kayak gitu. Saudara kandung laki-laki, satu bapak satu ibu. Selama ini yang tiga masih ada, perwalian saudara kandung tidak sah. Nah kalau bapak, ayahnya bapak, kakeknya bapak sudah tidak ada, baru perwalian kepada saudara kandung. Kalau saudara kandung yang laki-laki, boleh abang, boleh adik. Karena kelatannya sama. Abangnya di Surabaya, adiknya di Pasar Minggu, tapi sama-sama saudara kandung, nikahnya di Kampung Rinding. Pakai aja yang Pasar Minggu. Iya, karena sama-sama saudara. Jadi saya tanya, apakah kekuatan paman setelah kakek paman darah, paman dengan kakak nih saya tanya. Nah ini nanti urutnya sampai situ. Ya, Ya, urut pertama bapak, ya, kedua kakek, darah, ketiga bapaknya kakek. tidak ada. Urutan yang keempat saudara kandung. Ya. Kalau adanya cuma saudara kandung, yang lain belum berhak. Jadi paman nggak berhak Ustaz. Belum. Saudara kandung ada, lalu sudah meninggal. Ya. Ada saudara satu bapak lain ibu, paman belum boleh. Boleh. Kalau masih ada satu bapak lain ibu. Ya, jadi ada perjanjian yang mengalami gitu. Satu bapak lain Menyaksikan ibu. Kalau satu bapak lain ibu, belum paman dulu mau tinggal Syafi'i, keponakan dulu. Keponakan. Anak nggak bisa mewalikan. Seorang perempuan, ya anak 10 nih, ya. 9, 8 saudaranya perempuan semua, kan nggak pernah jadi wali. Yang pertama, anak pertama dari bapak ibunya itu laki-laki, cuma satu-satunya kan ya, meninggal dia. Anak abang yang laki-laki ini punya anak yang baru ini sudah kemarin laki-laki, kan keponakan tuh. Maka setelah saudara satu bapak lain itu perwalian jatuh kepada keponakan. Wali nggak boleh, anak nggak boleh mewalikan ibunya. Tapi keponakan boleh mewalikan adik atau kakak ayah. Kalau itu sudah nggak ada, baru saudara kandung ayah. Saudara kandung
urutan yang ketujuh gitu. Karena ya kalau dia ada itu ya. Jadi paman itu udah. Oh terakhir Pak. Ini sekarang ingatkan kan nih? Ya. Calon istri ada abangnya, tapi pamannya mau ngewaliin. Betul, itu pengalaman. Itu dia dibanyakin. Ya. Jadi saudara kandung dulu, baru paman. Di TV lagi ngeliat kan? Ya. Nah, iya. Keponakan si wanita itu dulu. Nah, jadi paman urutan ketujuh. Ya, emang kadang-kadang orang begitu, ya. Ini adanya masih kecil. Ya udah apa? Pamannya. Ya, mamangnya aja tuh. Ya. Tapi kalau dia sudah cukup jadi wali, akil balik harus dia dulu. Walaupun dia itu masih muda. Nggak sah, kan akor tadi, akor apa? Yang lebih dekat kita akor. Paman ini tidak lebih dekat ketimbang saudara laki. Yang akor itu saudara kandung, berarti paman apaan dia masih jauh. Hah? Nah, kalau itu disatakan nikahnya itu diijabkan lagi pasti dia nikah. Ya, paham? Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipakaikan di masyarakat kita, dan mungkin himbauan kita semua karena kita sudah mengaji, bagi yang akan menikahkan anak, kalau belum jelas tanya dengan guru kita atau siapapun yang memahami masalah-masalah perwalian atau pernikahan dalam masyarakat kita. Itu yang paling penting nanti pada praktek di masyarakat. Pada kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat yang disampaikan, yang menyampaikan juga memberikan berkahan ilmu daripada kerja menerima juga berkah ilmu kita, berikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala dunia wa ala dunyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi tawad nabi ahli wa sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amaka fi mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat min ummati Muhammad ajma'in. Allahumma isbajannahum wa qurba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa qurba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aftah alaina abwabal ilmi wa zayyana bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya innaka tawwabur rahim. Allahumma isqina min khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.